Pernah gak sih kamu merasa udah kerja keras banget, bangun pagi, lembur, nabung dikit-dikit, tapi ujung-ujungnya uang itu kayak punya kaki, datang sebentar, terus kabur buat hal-hal yang sebenarnya gak bikin kamu lebih baik. Kita sering ngeluh, gaji kecil, atau inflasi gila-gilaan. Tapi pernah gak kamu mikir, mungkin masalahnya bukan di seberapa besar air kerannya, tapi di seberapa bocor pipa yang ada di rumah kamu. Dan tahukah kamu, dalam ekonomi konvensional, kebocoran itu dianggap wajar, bahkan didesain supaya kamu terus terjebak di dalam siklus utang dan konsumsi tersebut. Coba ingat-ingat, terakhir kali kamu beli kopi seharga 50.000 atau langganan streaming yang jarang kamu buka, atau beli baju karena diskon bukan karena butuh. Dalam sistem ekonomi biasa, transaksi itu cuma soal ada barang, ada uang, selesai, don. Tapi coba kita zoom out sedikit. Uang 50.000 itu lari kemana? Mungkin ke perusahaan raksasa yang eksploitasi buruh, atau ke bank yang bunganya mencekik perusahaan kecil, atau ke industri yang merusak lingkungan. Bayangin, ekonomi itu seperti sebuah tanaman. Kalau kamu cuma nyerang tanaman kamu sendiri, tapi mengabaikan tanah di sekitar kamu, lama-lama tanah itu jadi tandus. Hama datang, tanaman kamu ikut mati. Itulah yang terjadi sama kita sekarang. Kita terjebak dalam ekosistem ekstraktif, mengambil tanpa memberi nilai yang baik. Kita untung sesaat, tapi lingkungan sosial dan ekosistem kita rusak. Akibatnya, daya beli turun, lapangan kerja susah, dan kita saling sikut. David Alba Sumarna sering bilang, money is energy. Energi itu harus mengalir, bukan macet di satu tempat atau mengalir ke tempat yang beracun. Nah, disinilah ekosistem halal masuk sebagai solusi, bukan sekadar aturan agama. Jadi, apa sih ekosistem halal itu sebenarnya? Simpelnya gini, ini adalah jaringan ekonomi di mana setiap transaksi itu bersih, adil, dan bermanfaat. Ada 3 pilar utama yang wajib kamu tahu. Pertama, transaksi dan kejujuran. Nggak ada hidden free, nggak ada manipulasi kualitas. Kalau kamu jual jasa, kamu kasih yang terbaik. Kalau kamu beli, kamu tahu persis apa yang kamu bayar. Ini membangun terus, dan di dunia bisnis, terus adalah mata uang yang paling mahal. Terus yang kedua, berbagi resiko. Ini beda banget sama sistem bunga. Di sistem konvensional, kalau bisnis kamu rugi, bank tetap minta bunga. Kamu yang menanggung resiko 100%. Sedangkan di ekosistem halal, ada yang namanya konsep bagi hasil. Kalau kita untung, kita nikmati bareng. Kalau kita rugi, kita tanggung bareng. Ini menciptakan empati mitra bisnis. Bukan musuh yang mau memeras kamu, tapi partner yang mau kamu sukses. Dan yang ketiga, dampak sosial. Uang yang beredar di ekosistem halal dipastikan tidak mendukung industri yang merusak, seperti judi, alkohol, eksploitasi manusia, atau kerusakan alam. Uang kamu jadi bersih saat kamu belanja di UMKM lokal yang menerapkan prinsip syariah. Uang itu memberdayakan tetangga kamu, bukan korporasi asing yang gak peduli sama kamu. Jadi, ekosistem halal itu bukan membatasi kamu, justru ini memperluas jaringan koneksi kamu dengan orang-orang yang punya visi sama, mau sukses tapi nggak mau nginjak orang lain. Banyak yang mikir, ekonomi syariah itu rumit dan cuma buat pengusaha besar. Salah besar, justru fondasi ekosistem itu dibangun dari unit terkecil, yaitu pilihan harian kamu. Sebagai anak muda, aset terbesar kamu bukan uang di bank, tapi daya pilih. Kamu punya kekuatan untuk menentukan kemana uang kamu mengalir. Nggak perlu ribet, cukup lakukan 3 hal micro habit ini. Yang pertama, audit dompet kamu. Cek lagi langganan apa saja yang nggak jelas manfaatnya. Hapus, alihkan uangnya ke instrumen investasi syariah yang transparan, seperti reksadana syariah atau emas. Bukan karena takut dosa, tapi karena asetnya real, bukan spekulasi kosong. Terus yang kedua, dukung produk-produk lokal. Coba cari vendor lokal yang jelas asal-usul bahan-bahannya.
beli dari teman yang buka usaha jujur. Itu bentuk konkret kamu menyuntikkan darah segar ke ekosistem sekitar kamu. Terus yang terakhir, bangun personal branding yang clean. Kalau kamu content creator atau freelance, jangan terima proyek dari klien yang produknya merugikan masyarakat. Jangka pendek mungkin cuan, jangka panjang reputasi kamu hancur di ekosistem halal. Reputasi adalah aset utama. Lihat, ini bukan soal menjadi soleh di mata orang. Ini soal menjadi cerdas secara finansial dan strategis. Orang yang paham ekosistem halal biasanya punya jaringan pertemanan bisnis yang lebih solid karena dasarnya adalah kepercayaan, bukan transaksi sekali putus. Dunia sedang berubah, generasi kita, Gen Z dan milenial mulai sadar kita nggak mau lagi sukses dengan cara yang kotor. Kita mau sukses dengan cara yang bermakna. Ekosistem halal adalah jalan tengah, jalan yang memungkinkan kamu kaya secara materi, tapi tetap kaya secara hati dan hubungan sosial. Jadi, pertanyaan gue buat kamu hari ini, satu langkah kecil apa yang kamu ambil minggu ini untuk membersihkan aliran uang kamu? Apakah menutup akun pinjaman online yang ribet itu, atau mulai riset investasi syariah? Tulis di kolom komentar. Gue baca satu-satu karena diskusi di bawah sana adalah bagian dari ekosistem belajar kita. Kalau video ini membuka mata kamu, jangan klik and share ke teman tongkrongan kamu yang masih pusing sama uang. Bantu mereka keluar dari siklus yang salah. Jangan lupa subscribe karena di channel ini kita enggak cuma bicara uang, kita bicara kehidupan yang lebih waras. Gue Din Samsudin, sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay halal.